Baik kawan-kawan, bisa bergabung di sampingnya mobil komando atau depannya mobil komando di sini untuk kawan-kawan Indonesia terhadap rakyat Republik Indonesia, khususnya rakyat yang berpendapatan rendah, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo terhadap subsidi BBM apakah sudah tepat sasaran? Nah, ini yang kami Indonesia Timur Bersatu menyuarakan agar apa yang terjadi tujuan baik daripada pemerintahan yang ada, pemerintahan yang boleh dikatakan di sini sedang mengubah perekonomian yang ada di Indonesia pasca adanya atau COVID yang melanda beberapa tahun negara Republik Indonesia, sehingga perekonomian begitu terganggu. Maka hari ini Indonesia Timur Bersatu sepakat, khususnya Kabupaten Sidoarjo, bahkan sudah berkoordinasi semua cabang yang ada di Jawa Timur untuk memberikan dukungan kepada negara Republik Indonesia, pemerintahan negara Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo untuk melakukan perubahan-perubahan ataupun kebijakan-kebijakan terhadap penyaluran atau penetapan terhadap subsidi BBM agar bisa tepat pada sasaran. Karena kita tahu bahwa selama ini yang kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintahan negara Republik Indonesia atau Presiden Joko Widodo dalam mengantisipasi perekonomian yang sangat berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Ini adalah langkah tepat di mana peralihan subsidi BBM
pada masyarakat menengah atau kelas bawah untuk meningkatkan daya beli. Kita tahu bahwa subsidi yang selama ini dianggap belum tepat sasaran, kawan-kawan. Di mana subsidi kalau kita lihat mulai dari BBM, LPG yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil yang berpendapatan rendah juga dinikmati oleh kaum elit orang kaya. Ini sangat tidak adil bagi rakyat kecil yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga Indonesia Timur Bersatu sepakat apa yang menjadi keinginan atau apa yang menjadi harapan kami sebagai Indonesia Timur Bersatu, berharap langkah yang sudah diambil oleh Presiden bisa direalisasikan dengan baik. Kita sadar, kawan-kawan, bahwa setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Benar gak, kawan-kawan? Betul gak? Tetapi itu adalah sebuah demokrasi yang kita harus hargai yang ada di negara Republik Indonesia. Tetapi hal-hal yang bersifat positif, di mana rakyat yang berteriak, rakyat yang kecil ketika tidak bisa membeli, daya beli yang berkurang, itu juga berpengaruh kepada sebuah kebijakan. Nah, sehingga kebijakan yang sudah diambil oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan harga BBM, dengan mengalihkan kepada BLT kepada masyarakat tidak mampu dan didaftarkan setiap RT ataupun RW, adalah langkah konkret yang bisa kita berikan apresiasi. Karena kita tahu, kawan-kawan, bahwa banyaknya dana kurang lebih berapa triliun, hampir 500 triliun yang harusnya bisa dikelola dengan bijak untuk kemakmuran, kepentingan daripada masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Ini yang kita tahu, kawan-kawan. Indonesia Timur Bersatu pada siang hari ini di depan monumen yang ada di Kabupaten Sidoarjo menyuarakan langkah kepada masyarakat umum bahwa ada hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah menghemat APBN, karena selama ini subsidi BBM menghabiskan dana kurang lebih 502 triliun dari awal tahun 2022, yang mana ternyata tidak tepat sasaran karena banyak mobil mewah yang menggunakan BBM bersubsidi. Ini yang saya katakan dari awal, bahwa subsidi BBM justru dinikmati oleh orang-orang yang notabene orang-orang paling kaya. Ya, adil apa enggak? Murah, kawan-kawan. Kenapa hari ini di kota Sidoarjo yang berdampingan dengan kabupaten atau kota Surabaya, atau kabupaten Sidoarjo berdampingan dengan kota Surabaya, yang boleh dikatakan perekonomiannya begitu bagus, bagaimana yang ada di pelosok sana, kawan-kawan, khususnya yang ada di wilayah bagian timur, sulit sekali bagi mereka untuk menikmati subsidi BBM karena sudah terpangkas di kota-kota besar, sehingga di sana tidak bisa tersampaikan dengan baik. Nomor 3, kalau bagian NTT untuk mendapatkan solar aja itu sudah di atasnya harga bersubsidi. Belum lagi yang di Ambon, belum lagi yang di Papua sana. Hari ini
Timur, khususnya Kabupaten Sidoarjo. Begitu naik Rp2.000, semua orang berteriak. Tetapi di luar sana tidak pernah dipikirkan dengan naiknya atau sulitnya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Yang kedua, menyesuaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi energi yang tidak tepat sasaran, karena subsidi tersebut ikut dinikmati oleh masyarakat mampu. Hampir semuanya kawan-kawan, hampir semuanya sama, bahwa subsidi toh juga tetap dinikmati oleh orang-orang yang berkemampuan. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Juga memberikan dampak yang sangat luar biasa, sehingga daya beli masyarakat berkurang, dan itu akan mempengaruhi juga perekonomian suatu daerah. Kalau ini tidak diambil langkah tepat, maka tinggal menunggu waktu, maka kita semua akan berada di zona yang tidak aman terhadap perekonomian. Ini yang saya lihat, atau ini yang dilihat oleh Indonesia Timur Bersatu, Kota Sidoarjo, bahwa langkah pemerintah negara Republik Indonesia Presiden Joko Widodo sudahlah tepat. Yang ketiga, menuntut pemerintah agar segera mencairkan bantuan yang tepat sasaran, terutama kepada masyarakat kecil, sehingga tidak dinikmati oleh masyarakat yang jelas-jelas sudah berkecukupan. Ini juga adalah tugas daripada Indonesia Timur Bersatu, kawan-kawan, untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah negara Republik Indonesia, agar setiap kebijakan yang sudah ditetapkan bisa benar-benar dijalankan secara undang-undang yang benar pula. Jangan sampai kawan-kawan kita lengah, jangan sampai Indonesia Timur Bersatu tidak mau mengawal setiap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga wacana tersebut menjadi sia-sia, kawan-kawan. Maka perlu ada tim pengawas yang benar-benar memantau setiap kebijakan-kebijakan, sehingga kebijakan itu benar-benar tepat pada sasarannya. Ya, hanya sekedar kita mendukung tapi membiarkan, ini juga menjadi suatu hal yang kurang baik bagi kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia yang baik, karena kita juga harus ikut ambil andil dalam memajukan kesejahteraan umum terhadap kemajuan negara Republik Indonesia itu sendiri. Yang keempat, kita fokus untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu atas pengalihan subsidi BBM. Karena memang pada dasarnya hari ini, kawan-kawan, kita mengawal terkait subsidi BBM ini agar benar-benar tepat pada sasarannya. Coba kalau kita lihat, masih banyak masyarakat yang boleh dikatakan mau beli BBM aja itu kewalahan. Kenapa? Karena dilihat dari segi ekonomi sudah tidak mampu. Terus stok subsidi BBM apabila dinikmati oleh orang-orang kaya atau orang yang berkemampuan ekonominya, terus ruang bagi masyarakat yang tidak mampu menjadi tidak terisikan atau terabaikan. Terabaikan, kawan-kawan. Kalau di kota besar masih enak, ngantri beberapa jam bisa dapat. Coba berada di wilayah-wilayah timur sana, ngantri dari pagi sampai sore.
solid sekali untuk mendapatkan. Makanya ada aturan yang sudah dibuat oleh negara Republik Indonesia terkait penetapan subsidi BBM agar tepat sasaran adalah langkah yang tepat. Yang kelima, mengawasi secara menyeluruh penyaluran bantuan langsung tunai hingga sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini kadang-kadang hal yang tidak kita sadari. Kadang yang gua play kok artinya RT RW nya daftar BLT aja lo ya, daftar BLT kabeh keluarganya itu loh di daftar no. Padahal keluarganya gue mampu, yo di daftar lo jadi keluarga miskin, tak ada orang miskin tenan. Terus masyarakat yang gak mampu daftar, yuk pakai syaratnya, kudu ngene lah, kudu ngono lah. Lo kadang yang susah nemu RT, lo kayak nemu artis saya, jangan wangil lo, bener-bener. Lo yang terjadi kawan-kawan di Indonesia. Maka tugas Indonesia Timur Bersatu adalah mengawal setiap kebijakan pemerintah negara Republik Indonesia agar benar-benar jalan sesuai dengan keinginan, agar masyarakat itu bisa mendapatkan tempat, mendapatkan suatu kesejahteraan yang berkeadilan. Lodelon watala Undang-Undang Negara Republik atau Undang-Undang 1945 iku dibaca re, ojo digawe pajangan tok. Lo saiki lo HP Android iso di browsing apa sih amanatnya Undang-Undang 1945 terkait kesejahteraan. Belum lagi bicara masalah Pancasila. Sehingga saya rasa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo sudah sesuai amanat daripada Undang-Undang 1945 maupun Pancasila. Yang keempat, yang keenam adalah Indonesia Timur Bersatu, khususnya Kota Sidoarjo atau Kabupaten Sidoarjo akan ikut melakukan pengawasan terselenggaranya bantuan langsung tunai agar tepat sasaran. Loh, ini tugasnya ITB ini. Kawalo terhadap masyarakatmu yang sudah ber-KTP yang ada di Sidoarjo agar benar-benar mendapatkan bantuan langsung atau BLT. Loh, kemarin kalau nggak salah subsidi BBM itu semua ono koncoku yang harus daftar soalnya. Lo ya, langsung angkat tangan. Wes oleh. Iso Indonesia Timur Bersatu kawal kawan-kawan yang ber-KTP di Kabupaten Sidoarjo. Datangi RT-nya, daftaro. Iki lo ono kebijakan pemerintahan terkait subsidi, aku kete daftar, aku nggak mampu. Nah, RT-nya gak kalian melayani ITB, demo di rumahnya ITB, apa di rumahnya RT? Sepakat gak? Ini kawan-kawan yang perlu kita sampaikan hari ini kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo agar benar-benar sama-sama mengawal setiap kebijakan pemerintahan negara Republik Indonesia untuk tercapainya masyarakat yang berkeadilan. ITB, ngono loh. Kami dari Indonesia Timur Bersatu yang ada di Kabupaten Sidoarjo hari ini tanggal 7 Juli tahun 2022 turun ke jalan
maupun BLT, dan ini adalah salah satu langkah yang menurut Indonesia Timur Bersatu harus dikawal agar kebijakan-kebijakan itu bisa tepat pada sasarannya. Karena kita tahu bahwa subsidi itu yang diperuntukkan selama ini adalah kepada masyarakat yang tidak mampu. Tetapi selama beberapa periode atau beberapa tahun yang kita lihat bahwa subsidi BBM itu terkadang masyarakat yang berkemampuan atau masyarakat yang boleh dikatakan sini kaya juga menikmati. Nah, sehingga penetapan subsidi BBM kemarin itu yang dialihkan ke BLT itu adalah salah satu langkah yang tepat dan cepat bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan terobosan itu. Nah, tugas Indonesia Timur Bersatu di sini adalah mengawal setiap kebijakan yang sudah diputuskan oleh Presiden agar benar-benar itu bisa direalisasikan pada masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Itu yang menjadi prioritas kami dari Indonesia Timur Bersatu yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Seperti itu. Untuk masa dari Indonesia Timur Bersatu sendiri, karena di Kabupaten Sidoarjo masih kurang lebih ada 170-an, maka yang hari ini yang turun kurang lebih ada 100 masa, mengingat yang lain masih ada yang kerja, ada yang di luar kota, nah, sehingga anggota ITB Indonesia Timur Bersatu yang di Kabupaten Sidoarjo tidak bisa turun semuanya. Tetapi di sini ada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten atau Kota Surabaya. Alasan kami sangat jelas bahwa kebijakan terkait masalah subsidi ini benar-benar harus dikawal, kan gitu. Karena kenapa kita tahu secara bersama-sama subsidi itu kan untuk siapa nih, kan gitu. Apakah untuk orang kaya atau orang yang tidak mampu? Nah, karena pengalaman yang kami lihat selama ini adalah subsidi itu terkadang dinikmati juga oleh orang-orang kaya. Nah, sehingga dukungan kami adalah dengan adanya peraturan pemerintah terkait penetapan subsidi BBM yang dialihkan ke BLT itu benar-benar tepat sasaran, gitu. Itu alasan kami kenapa mendukung langkah pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Itu udah benar, udah tepat, karena daya beli masyarakat sekarang ini kan berkurang dengan tingginya angka atau harga pokok atau angka beli ini, kan gitu. Seperti itu. Himbauan kepada masyarakat lainnya adalah bagaimana kita sama-sama melihat kebijakan pemerintahan negara Republik Indonesia ini, khususnya di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo, agar benar-benar kita juga melihatnya secara bijak, sehingga sama-sama mendukung hal-hal yang bersifat positif demi kemajuan daripada masyarakat setempat dan masyarakat umum di Indonesia, benar-benar bisa diberikan apresiasi lah, dan sama-sama kita mengkritik lah mana nih yang perlu dibenahi, ya kita juga harus menyuarakan mana yang perlu kita dukung, ya kita dukung, karena memang itu adalah tugas kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk memberikan dorongan kepada pemerintahan Indonesia untuk melakukan terobosan yang boleh dikatakan itu berpihak kepada masyarakat kecil, seperti itu.